Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita Durrul Bahiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang Kitabul Buyu'. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab Al-Wadi'ah wal-'Ariyah. Qala rahimahullahu ta'ala babul wadi'ah wal-'Ariyah. Al-Wadi'ah yaitu titipan, wal-'Ariyah pinjaman. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan itu hal-hal yang berkaitan tentang dua masail, yaitu titipan dan pinjaman. Al-Wadi'ah yaitu titipan ma'khudha min wada'tu syai' idza taraktuhu. Wada'tu syai', aku titipkan sesuatu, ini meninggalkannya. Ini menitipkan sesuatu kepada seseorang. Dan wadi'ah di sini ini adalah merupakan dari hal-hal yang berkaitan tentang at-ta'awun sosial. Karena di sini baik al-wadi'ah ataupun al-'ariyah, kedua-duanya tanpa bila iwadin, tanpa imbalan, akan tetapi min bab at-ta'awun. Sehingga bahwa al-wadi'ah secara istilahnya itu ismul lil mal al-mu'ta liman yahfazuhu bila iwadin. Itu nama harta yang diberikan liman yahfazuhu bila iwadin, kepada seseorang yang dia menjaganya bila iwadin, tanpa adanya imbalan. Al-wadi'ah di sini fahuwa al-masyru', disyariatkan sebagaimana dalil dari Al-Quran wa Sunnah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kalian untuk memberikan amanah ila ahliha, kepada orang yang memberikan amanah tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Addil amanah, berikan amanah itu ila man i'tamanak, kepada yang
kepadamu, ini sebagaimana engkau diberikan amanah. Wala takun man khanak, dan jangan mengkhianati siapa yang mengkhianatimu. Ini dalil menunjukkan bahwa al-wadi'ah, titipan, adalah merupakan amanah yang seseorang itu menitipkan suatu keperluan yang dimana dia harus dititipkan, dan ini seseorang ketika dia menerima, maka di situ terdapat amanah yang wajib bagi dia untuk menunaikannya. Karena ini adalah mimbab at-ta'awun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa." Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan, dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasahu Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin, dari kesusahan-kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya dan juga kesusahan nanti di yaumul qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa berada pada pertolongan seseorang apabila seseorang itu menolong hambanya. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya apabila seseorang memberikan pertolongan kepada saudaranya. Wallahu fi auni akhi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Dan ini adalah merupakan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, mimbab at-ta'awun. Mimbab ta'awun alal birri wa taqwa. Wal 'ariyah, di sini pinjaman. Makna dari al-'ariyah dikatakan oleh para ulama, al-'ariyah ma'naha al-i'arah, pinjaman. Wa hiya tamlik manfa'ah muaqqatah bila 'iwadin. Tamlik, kepemilikan manfaat yang di sana ada manfaatnya, muaqqatah, ada waktunya, bila 'iwadin, tanpa ada imbalan, sama seperti al-wadiyah, yaitu bila iwadin. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, yajibu 'ala al-wadi' wal musta'ir ta'diyahu al-amanah ila man i'tamanahu. Wajib 'ala al-wadi', wajib kepada orang yang dititipi, wal musta'ir, dan orang yang meminjam, ta'diyul amanah ila man i'tamanahu,
untuk menyampaikan amanah kepada siapa yang memberikan amanah. Wala yakhud man khana, dan jangan mengkhianati siapa yang mengkhianatinya. Ini masalah yang berkaitan bahwa Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, bahwa al-wadi'ah wal 'ariyah itu semuanya amanah. Yang dimana amanah di sini bagi mereka yang dititipi atau mereka yang meminjam, itu harus menjaganya, tidak boleh melalaikannya. Ketika seseorang menitipkan sesuatu, maka barang tadi harus dijaga, jangan dilalaikan, disimpan di luar sampai dicuri orang. Karena ini adalah merupakan amanah yang kita harus menjaganya. Begitu juga barang pinjaman yang dimana kita meminjam kepada seseorang yang tanpa imbalan, juga sama, kita harus menjaganya, jangan melalaikannya. Karena ini dua-duanya bila iwadin, tanpa imbalan. Kalau di sana ada imbalannya, maka namanya bukan wadi'ah, bukan al-'ariyah, tapi namanya al-ijarah, sewa menyewa. Misalkan seseorang menyewa sesuatu, dalam waktu yang tertentu, sewa rumah atau sewa motor, mobil dan sebagainya, ini al-ijarah, sewa menyewa. Dan sewa menyewa tentunya ada imbalan di dalamnya. Berbeda dengan wadi'ah. Di awal yang tadi kita sebutkan, al-wadi'ah wal 'ariyah, ini mimbab sosial, mimbab ta'awun. Tidak ada imbalan di dalamnya. Nitip sesuatu, ketika seorang akan safar keluar kota, menitipkan kepada tetangganya, titip motor misalkan, maka penitipan tadi harus dijaga, dimasukkan ke dalam rumah, jangan sampai nanti ada orang yang mencurinya, dijaga. Ini adalah merupakan amanah. Dan di sini disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wajib untuk alal wadi wal musta'ir ta'diyul amanah ila man i'tamanahu. Dan apabila orang yang dititipi dia melalaikannya, tidak menjaganya, maka wajib baginya untuk menggantinya. Berbeda dengan seseorang yang tidak menjaganya. Apa yang saya ulangi? Berbeda dengan seseorang yang menjaga harta tadi, dan qadarullah ma syafa'al, harta tadi hilang, maka di sana tidak ada dhaman, tidak ada mengganti. Dan di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan, wala dhamana alaih idza talifat biduni jinayatihi wa khinayatihi. Wala dhamana alaih idza talifat biduni jinayatihi wa khiyanatihi. Wala dhaman, dan seseorang tidak mengganti barang titipan tadi atau pinjaman, idza talifat, apabila hilang, biduni jinayatihi wa khiyanatihi, tanpa kesengajaan, maka di sana tidak perlu baginya untuk menggantinya. Kenapa?
Karena dia sudah menjaganya. Semampunya. Wa qadarullah ma syaa fa'al, ada yang mencurinya. Maka tidak menggantinya. Misalkan dia ada orang yang nitip motor. Dia sudah jaga motor itu dan sebagainya. Di rumahnya, pintunya dikunci. Wa qadarullah ma syaa fa'al, rumahnya kebakaran. Rumahnya dan motornya tadi ikut terbakar. Maka di sini dikatakan oleh Imam Syaukani wala dhamana alaih. Maka tidak perlu baginya untuk menggantinya. Kenapa? Karena dia sudah menjaganya. Betul-betul dijaga. Berbeda dengan seseorang yang membiarkan begitu saja. Mentang-mentang barang titipan, tidak ada imbalan di dalamnya. Orang nitip sudahlah, simpan aja di luar. Kecuali kalau dia bayar, baru saya masukin ke dalam. Kalau di luar sudah kehujanan, kepanasan, ada banjir, hanyut motornya dengan banjir tadi. Dan di situ dia telah melalaikan. Maka wajib baginya untuk menggantinya. Karena al-wadi'ah di sini merupakan amanah. Sehingga seseorang yang apabila dia tidak sanggup, maka lebih baik dia mengatakan kepada orang yang akan menitipkan, afwan, saya tidak sanggup. Kenapa? Saya sibuk sana kemari, di rumah tidak ada orang. Takutkan kalau saya menyimpannya dicuri orang lain sebagainya. Sehingga dia mengatakan kepada orang yang menitipkan. Kenapa? Karena di situ dikeluar dari kemampuannya. Hal-hal yang berkaitan tentang titipan, yaitu seseorang tidak boleh memakai barang yang dititipkan kecuali izin dari si pemilik. Karena apabila dia memakai tanpa pengetahuan, misalkan tabrakan di jalan, naudzubillah, maka dia telah melalaikannya. Pertama, dia tidak mendapatkan izin. Yang kedua, dia telah melalaikannya, sehingga dia harus menggantinya. Kemudian hal-hal yang berkaitan tentang wadi'ah, jangan memberikan kepada orang lain tanpa udzur. Contohnya, seseorang diberikan titipan. Kemudian orang yang dititipkan tadi akan safar. Maka dia diperbolehkan untuk menitipkan kepada yang lain, kepada adiknya, kepada kakaknya, atau kepada tetangga yang sebelahnya. Karena ini merupakan liudzur. Sedangkan apabila dia memberikan kepada orang lain dikarenakan tanpa ada udzur, fa hadza ma yajuz. Contoh barang titipan tadi disimpan di rumahnya. Ada anaknya pengen jalan-jalan. Pengen jalan-jalan, gak ada kendaraan, ini ada motor nih. Motor siapa? Motor tetangga tadi nitip, sudah pakai aja. Hadza ma yajuz. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala yajuz man'u al-ma'un kadalwi wal kidr wa itraq al-fahl wa halab al-mawashi liman yahtaju dhalik wa hamli 'alayha fi sabilillah. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ini yang berkaitan dengan al-'ariyah, wala yajuz man'u al-ma'un, dan tidak boleh seseorang
melarang orang yang akan meminjam sesuatu. Di sana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yamna'unal ma'un", yaitu orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Enggan menolong dengan barang yang berguna. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun walladziina hum yura'una wa yamna'unal ma'un." Dan celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya, ingin dilihat oleh orang lain, dan juga yamna'unal ma'un, dan dia enggan apa? Enggan menolong, meminjamkan barang yang berguna kepada orang lain. Ini yang berkaitan tentang al-ariyah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, al-ariyah wa tamliku manfa'ah muaqqatah bila iwadin. Dan di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan kadalwi wal kidr. Al-ariyah ini min bab at-ta'awun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ista'ar minhu dari Sofwan ibnu Umayyah, adra'an yaum Hunain, tameng ketika yaum Hunain. Dan dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talhah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam farasan, kuda, min Abi Talhah, dari Abi Talhah radhiyallahu taala anhu. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang ketika akan meminjam sesuatu yang dimana di sana ada manfaat di dalamnya, maka berikan. Dan tentunya di sini bahwa al-ariyah itu bila iwadin, tanpa ada imbalan. Kalau ada imbalan namanya apa? Al-ijar, sewa, menyewa. Baik dari wadi'ah wal ariyah. Kadang kita melihat di pinggir-pinggir stasiun ada tulisan penitipan motor. Sebenarnya penyewaan penitipan motor. Kenapa? Karena kita menitipkan ke situ dan bayar tidak? Bayar tidak? Bayar. Kalau emang penitipan motor namanya wadi'ah, ya tidak bayar. Tidak bayar. Karena penitipan yang di sana bila iwabin. Kalau emang di sana ada imbalannya, tulisnya sewa. Sewa tempat untuk penyimpanan motor. Ini masuknya al-ijarah. Kalau sewa menyewa. Wala yajuz man'ul ma'un kadalwi wal kidr. Seperti dalil. Lalu yaitu al-ember. Seorang butuh ember nih. Buat apa? Ngambil air misalkan. Ada manfaatnya tidak? Ada manfaatnya. Pertama, dia ta'awun. Mungkin saudaranya butuh untuk membawa air, buat ngasih minum hewan ternaknya. Nah, dan di sana tidak ada salahnya apabila dia meminjamkan. Dia mendapatkan pahala dan juga ta'awun. Sehingga di sini disebutkan wala yajuz man'u al-ma'un kadalwi wal kidr. Panci misalkan. Akan tapi tadi bahwa orang yang meminjamkan, orang yang meminjamnya jangan melalaikannya. Sudah pinjam, tidak dibalikan lagi ke orangnya, simpan aja di jalan. Orang sudah berbuat baik, memberikan pinjaman, ember, seharusnya datang dengan baik-baik. Ya akhi, jazakallahu khair, ana sudah membawa air tadi. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Ini malah disimpan di tengah jalan. Sudahlah, yang penting saya sudah
meminjam simpan. Fahadha ma yajuz. Nah, karena itu juga termasuk dari amanah. Nah, kadal wal kidr wa itraqi al-fahl. Itraqi al-fahl yaitu hewan apa bahasa Indonesianya itu? Jantan untuk dikawinkan. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang ingin meminjam, nah, punya kucing misalkan, kucing betina, kan nggak mungkin nanti kucing itu melahirkan kalau tanpa ada dikawinkan. Harus dikawinkan dulu, cari jantannya, nah, kemudian dikawinkan. Nah, dan seseorang ketika dia mempunyai kucing jantan, jangan menolak, karena nanti dia akan termasuk dari orang-orang yang yamna'unal ma'un. Nah, tidak mau. Nah, kawinkan. Kenapa? Di samping di sana ada manfaatnya. Nah, yang pertama dia menolong saudaranya. Yang kedua kasihan kucingnya nggak kawin-kawin. Kawinkan, gratis. Nah, kawinkan. Nah. Dan tidak ada madarat. Apa madaratnya? Tidak ada madarat. Nah, kawinkan. Dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, pada permasalahan dalam itraqil fahl, tidak boleh seseorang mengambil upah. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengawinkan dengan hewan tadi, nah, mengambil upah, nah, menyewakan, ada ma yajuz. Itraqul fahl ada ma yajuz, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mimbab at-ta'awun. Sapi atau kambing lain sebagainya. Nah, dan orang yang mendapatkan pinjaman tadi dengan dikawinkan, dia merasa punya ingin membalas budi, sehingga ketika lahirnya 2 misalkan, dikawinkan kambing, lahir 2, sudah besar, kambing diberikan kepada orang yang meminjamkan pejantan tadi, mimbab ta'awun, dan juga mimbab dia membalas budi. Nah, dan akan diingat, fulan telah membantu saya. Kenapa? Saya punya kambing betina, kasihan, nggak ada kambing jantannya. Sudah ada sebulan, kawinkan. Nah, dan jangan melarang. Nah, wahala bil mawashi. Imam Syaukani rahmatullahi taala menyebutkan, dan memeras susu hewan-hewan ternak bagi siapa yang perlu. Nah, ada orang yang pingin sakit, perlu susu kambing, susu sapi. Dan orang tadi orang yang nggak punya, orang miskin, sudah Pak, silakan ambil susunya, silakan peras sendiri, mempersilahkan. Ada jais. Pertama mimbab ta'awun, dia menolong saudaranya, dan sebagaimana di awal disebutkan bahwa Allah senantiasa akan menolong hambanya apabila hambanya tadi menolong saudaranya. Innallaha wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Hada min bab at-ta'awun wa ta'awunu 'ala birri wat taqwa. Wa halul mawashi liman yahtaju dzalik, bagi siapa yang membutuhkan. Bagi siapa yang membutuhkan. Wal hamlu 'alaiha fi sabilillah, dan membawanya fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam kuda kepada Abu Talhah, untuk jihad fi sabilillah. Berikan, engkau akan mendapatkan pahala. Misalkan walaupun seseorang tidak pergi berjihad, akan tapi dia meminjamkan, silakan pakai baju besi ini, silakan pakai kuda ini untuk jihad fi sabilillah. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dipakai untuk sesuatu yang berguna.
Dan di dalam wadi'ah di sini dan juga al-ariyah di sini itu titipan-titipan yang apabila titipan yang melanggar syariat fahada ma yajuz. Fahada ma yajuz. Ya. Nitip barang curian misalkan. Seorang sudah nyuri motor, dititipkan di seseorang. Saya titip ya, saya baru nyolong sana, titip di sini. Hada ma yajuz. Ini termasuk dari ta'awun alal ismi wal udwan. Bahkan dia juga akan ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena ikut menyembunyikan barang curian. Sehingga seseorang jangan titipan di sini apabila menyelisih syariat, fahadha ma yajuz. Titip rokok, satu dus, dan sebagainya. Ini sesuatu yang haram. Apabila dia sanggup menitipkan, berarti dia ta'awun alal ismi wal udwan. Begitu juga al-ariyah, pinjaman. Meminjamkan ke orang untuk berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Pak, saya pinjam pisau buat apa? Buat ngerampok sana. Ada majus, tidak boleh meminjamkannya. Pinjam sesuatu yang dipakai untuk sesuatu yang tidak berguna. Pinjam motor buat apa? Buat demo ke Jakarta. Majus. Apabila sesuatu yang meminjamkan yang tidak berguna, kita menolak. Nasihatin, kasih tahu ini dilarang oleh syariat. Kalau meminjam suatu fisabilillah, pinjamkan. Pinjamkan. Sebagian di sini walhamdulillah fisabilillah untuk berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa minjamkan, ya pinjam motor ada daurah di sana misalkan. Kalau emang dia tidak membutuhkannya ketika hari itu, pinjamkan. Allah, silahkan pakai. Saya nggak pakai hari ini. Dia akan mendapatkan pahala karena dia mempermudah seseorang untuk menghadiri kajian-kajian daurah ilmiah, sehingga dengan dia memberikan jalan, memberikan pinjaman, dia untuk mempermudah, tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau meminjam akan menghadiri walimah misalkan, atau yang lainnya yang di sana disyariatkan. Berikan. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang wadi'ah dan juga al-ariyah. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke babu al-ghasb. Naqtafilu subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin.